Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dahda ridwani. Allahumma alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sama-sama mempelajari ayat-ayat Allah yang di situ disebutkan tentang qardan hasanan, hutangan yang baik. Dan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qardan hasanan dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 245 kata Allah Subhanahu wa taala, "Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, siapa yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan membalas dengan berlipat-lipat yang banyak, dilipat gandakan dengan lipatan yang banyak. Wallahu yaqbidu, Allah yang menyebutkan, wa yabsutu, Allah yang melapangkan rezeki, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Demikian juga dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Maidah ayat 12, Allah berfirman ya terkait dengan Bani Israel. Di awal ayat Allah berkata, "Wa laqad akhadallahu mitsaqa Bani Israil." Sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Kemudian Allah berfirman, "La in aqamtumus salata," kalau kalian mendirikan salat, "wa ataitumuz zakata," dan kalian bayar zakat, "wa amantum bi rusuli," dan kalian beriman kepada rasul-rasulku, "wa azzartumuhum," dan kalian membantu mereka, "wa aqrabtumullaha qardan hasana," wa aqrabtumullaha qardan hasanan, dan kalian beri pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, "la ukaffiranna ankum sayyi'atikum," sungguh benar-benar aku akan mengampuni dosa-dosa kalian, "wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar," dan aku benar-benar akan masukkan kalian dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ternyata masalah qardan hasanan dalam ayat ini bukan cuma berlaku pada kita umat Islam, bahkan pada umat-umat terdahulu seperti umat Bani Israel, Allah juga sudah menawarkan kepada mereka untuk melakukan qardan hasanan, pinjaman yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat seperti ini banyak, di antaranya dalam surat At-Taghabun Allah berfirman, "In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lakum." Jika kalian memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yudha'ifu lakum, maka Allah akan melipat gandakan bagi kalian ganjarannya, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kalian, wallahu syakurun halim, dan Allah Maha membalas kebaikan dengan banyak, dan halim, dan Maha hilm, ya, yaitu tidak segera membalas tapi memberi kesempatan kepada hamba-hambanya. Baik. Ini semua dan masih banyak ayat-ayat yang lain, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memacu kita untuk memahami apa yang dimaksud dengan qardan hasanan. In tuqridullaha qardan hasanan. Jika kalian memberikan pinjaman kepada Allah qardan hasanan. Kita mencoba untuk menafsirkan ayat yang pertama yang menyebutkan tentang qardan hasanan dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 245. Surat Al-Baqarah ayat 245. Sebelumnya pada ayat 244 Allah berfirman, "Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un alim." Berjihadlah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu, dan ketahuilah annallaha sami'un alim, sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi ayat sebelumnya ayat 244 Allah berbicara tentang jihad dengan pedang. Wa qatilu, berperanglah. Ya. Fi sabilillah, di jalan Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah
Annallaha sami'un alim. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Setelah itu Allah sebutkan tentang berjihad dalam bentuk yang lain, yaitu berjihad dengan harta. Berjihad dengan harta dengan mengeluarkan harta fi sabilillah dalam jalan-jalan kebaikan. Ayat sebelumnya, ayat 244 tentang jihad dengan pedang, ayat 245 Allah mengatakan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik, niscaya Allah akan beri ganjaran berlipat-lipat yang banyak. Berlipat-lipat yang banyak. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah yang menyempitkan rezeki, Allah yang melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Jadi ternyata ada ladang pahala yang besar. Jika seorang tidak bisa berjihad dengan pedang, dia bisa berjihad dengan harta. Dengan berjuang di jalan Allah, fi sabilillah, dengan hartanya. Dan Allah dalam ayat ini, Allah memberi pertanyaan. Kita tahu, man dzalladzi itu artinya siapa? Siapa? Memberi motivasi. Seperti seseorang mengatakan, siapa sih yang bisa ke situ, maka saya akan kasih begini. Siapa yang bisa pergi naik gunung itu, saya akan kasih hadiah sekian. Supaya orang tertarik. Ini diantara metode Allah agar hamba-hambanya tertarik untuk memberikan korban hasanah. Maka Allah datangkan dengan bentuk al-istifham, pertanyaan. Man dzalladzi, siapa sih yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Baik, apa yang dimaksud dengan qardan hasanan? Ini yang mau kita bahas. Al-qard dalam bahasa Arab artinya utangan. Maka ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala mewakili hamba-hambanya yang miskin, yang susah, ya, yang mereka butuh bantuan dari hamba-hamba yang lain yang kaya, maka Allah mewakili hamba-hamba Allah yang miskin dengan meminta bantuan untuk diberikan kepada hamba-hamba Allah yang miskin. Dan ini seperti datang dalam satu hadis, Allah mengatakan, wahai hambaku, aku minta makan kepada engkau, engkau tidak beri makan kepadaku. Ya, maritu walam ta'udni, aku sakit, engkau tidak menjengukku. Maka sang hamba bertanya, bagaimana ya aku memberi makan kepadamu, bagaimana aku menjengukku engkau ya Allah, sementara engkau Rabbul Alamin. Maka Allah berkata, tidakkah hambaku si fulan sakit, kenapa engkau tidak menjenguknya? Tidakkah hambaku si fulan lapar, kenapa kau tidak kasih makan kepadanya? Ini hadis Allah mewakili hamba-hambanya yang susah dan miskin, yang penuh dengan penderitaan, sehingga Allah mengungkapkan dengan istilah qard, bahwasanya berilah pinjaman kepada mereka, ya, agar para hamba semangat. Maka Allah mewakili mereka dengan mengatakan sumbangan tersebut dengan hutang. Ini pendapat. Pendapat yang lain mengatakan, kenapa Allah menamakan dengan qard? Agar membuat orang yang menyumbang yakin pasti akan dikembalikan. Tidak mungkin tidak dikembalikan. Kenapa? Karena yang meminjam adalah zat yang maha kaya. Karena yang dipahami oleh masyarakat, meminjam harus kembali, ya enggak? Namanya pinjaman akan dikembalikan. Sehingga Allah menggunakan istilah pinjaman agar kamu yakin dikembalikan. Kalau Allah mengatakan hadiahkanlah, mau tidak kembali kalau hadiah. Kita kasih hadiah, enggak kembali. Kalau Allah bilang sedekahkan atau serahkanlah, tidak kembali. Allah sengaja menggunakan lafal qard agar orang yang menyumbang tahu bahwasanya akan kembali, karena kewajiban pinjaman adalah dikembalikan. Dan ternyata yang meminjam adalah zat yang maha kaya, yang kekayaannya tanpa batas. Yadullahi mal'a. Tangan Allah penuh dengan kekayaan. Sejak Allah menciptakan makhluknya, Allah telah memberi rizki. Sahaul laili wan nahar, siang dan malam Allah dermawan dan tidak pernah habis kekayaannya. Coba seandainya kita sedang bersafar dengan seorang kawan, ada 2 orang kawan bersafar, kita bertiga bersafar.
Yang satu miskin, yang satu kaya raya, jauh lebih kaya daripada kita. Qadarullah kedua-duanya lagi butuh uang. Si miskin memang tidak punya uang, si kaya lupa bawa ATM. Si miskin bilang sama kita, Fulan, bantu saya dong, saya pinjam uang. Berapa? 10 juta. Kita tahu dia nggak punya uang. Kita mau minjamin dia, kita ragu-ragu. Karena kita tahu penghasilan dia sebulan cuma 1 juta. Gimana mau minjamkan dia 10 juta? Kalau minjamkan dia 10 juta, kemungkinan besar tidak kembali. Tetapi yang satunya kaya raya, uang dia triliunan. Cuma dia lagi lupa bawa ATM. Kalau dia pinjam, kita pinjamin enggak? Kita pinjamkan karena kita yakin dia pasti apa? Ganti. Karena uangnya triliunan. 10 juta itu enggak ada apa-apanya di sisi dia. Tai kuku aja kata orang. Enggak ada nilainya. Ketika kita meminjamkan orang yang kaya raya, kita yakin pasti dikembalikan. Nah, walillahil matsalul a'la, bagi Allah perumpamaan lebih tinggi. Bagaimana kalau kita beri pinjaman kepada zat yang sangat maha kaya, yang uang yang kita gunakan untuk meminjamkannya pun dari dia. Maka Allah menggunakan lafal qard adalah agar kita tidak ragu-ragu untuk meminjamkan karena pengembaliannya terjamin. Itu maksud saya. Karena pengembaliannya apa? Terjamin. Maka digunakanlah istilah qardan, pinjaman. Baik, apa yang dimaksud dengan hasanan? Pinjaman yang baik. Hasanan maka ada beberapa tafsiran di kalangan para ulama. Disebut qardan hasanan jika mengumpulkan beberapa sifat berikut ini. Baru dikatakan seorang telah memberikan qardan hasanan. Yang pertama, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ketika dia memberi pinjaman tersebut atau menyumbang atau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari pujian, bukan mencari sanjungan, ya. Bukan untuk dipuji, bukan sama sekali, bukan butuh pengakuan, dia tidak butuh pengakuan. Niatnya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, disebut dia telah meminjamkan dengan qardan hasanan, dengan peminjaman yang baik. Yang kedua, jika harta yang dia keluarkan adalah dari harta yang halal, dari hasil yang halal. Kenapa? Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik pula. Maka hanya disebut qardan hasanan jika dia menyumbangkan, dia berinfak dari hasil yang halal. Kemudian yang ketiga, disebut bahwasanya dia melakukan qardan hasanan jika dia mengeluarkan harta tersebut thayyibatun nafs. Thayyibatan nafsi dalam kondisi lapang, dia tidak terpaksa, bukan karena enggak enak, benar-benar dia plong ketika memberikan tersebut. Karena dia sedang mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan dipaksa-paksa. Bukan enggak enak. Benar-benar dia plong. Thayyibatan nafs. Jiwanya plong ketika memberi, bukan ada paksaan sama sekali, dan dia memberikan dengan gembira. Dengan apa? Gembira. Maka disebut qardan hasanan. Yang terakhir yang disebut oleh para ulama tentang qardan hasanan, jika dia mengeluarkan uang tersebut dia mengeluarkan uang tersebut pada tempatnya, di jalan-jalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya misalnya dalam rangka membangun masjid, ya. Adapun jika dikeluarkan pada jalan yang salah, maka tidak dikatakan qardan hasanan. Maka siapa yang ketika menyumbang terkumpul pada dia 4 perkara ini, sungguhnya dia telah melakukan qardan hasanan. Kita lanjutkan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 245. Man dzalladzi, mohon maaf, azan Isya jam berapa? 4:44. Berapa? 4:47. 6:47. Baik. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya dengan lipatan yang banyak. Harta yang dia keluarkan tadi akan dilipat gandakan oleh dengan lipatan yang banyak.
Jadi ternyata pinjaman tersebut dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Ini kalau bahasa kita riba. Riba tapi dari Allah Subhanahu wa taala, riba yang halal. Allah kasih balasan berlipat. Kalau manusia balas berlipat-lipat, haram hukumnya. Tapi kalau Allah yang balas berlipat-lipat, terserah Allah. Toh uang yang kau sumbangkan pun dari siapa? Dari Allah. Kalau kau ingin balasanmu berlipat ganda, maka sumbangkan di jalan Allah, pinjamkan uangmu kepada Allah. Zahir ayat ini wallahu alam bisawab. Allah sedang berbicara tentang pembalasan di dunia, belum di akhirat. Karena setelah itu Allah berfirman, wallahu yaqbidu wa yabsutu. Allah yang menyempitkan rezeki dan Allah yang melapangkan rezeki. Zahir dari ayat-ayat yang datang tentang balasan terhadap sedekah adalah dilipat gandakan di dunia. Dilipat gandakan di dunia. Seperti firman ayat Allah yang lain, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lakum. Jika kalian bersedekah, jika kalian memberi pinjaman yang baik kepada Allah, yudha'ifu, ya Allah akan melipat gandakan. Maksudnya di dunia. Di dunia sebelum di akhirat. Ya. Makanya Allah katakan wallahu syakur. Allah syakur, yaitu Allah membalas lebih daripada membalas dengan banyak atas kebaikan yang sedikit. Itu syakur. Allah Maha bersyukur. Maksudnya membalas dengan banyak atas kebaikan yang sedikit. Dan ini didukung oleh hadis-hadis dan ayat-ayat yang lain. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Allah berfirman tentang sedekah, yaitu pinjaman yang baik. Kata Allah, asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan menakut-nakuti kalian kalau kalian sedekah nanti miskin. Syaitan takut-takuti, kamu jangan sedekah nanti susah, banyak kebutuhan, nanti miskin, usaha nanti enggak maju, nanti malah rugi. Syaitan menakut-nakuti kemiskinan. Wa ya'murukum bil fahsya, dan syaitan menyuruh kalian untuk perbuatan keji. Kata para ulama, perbuatan keji maksudnya al-bukhul, yaitu pelit. Pelit itu perbuatan keji, tidak layak bagi orang yang diberi harta banyak oleh Allah kemudian dia pelit. Orang ini keji. Al-fahsya. Al-fahsya itu perbuatan yang secara tabiat buruk, seperti zina, seperti liwat. Di antaranya keji, di antaranya pelit. Uang banyak kok pelit. Ini keji orang seperti ini. Kecuali orang enggak punya pas-pasan ya wajar. Ini duit banyak kok pelit, maka disebut dengan fahsya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'murukum bil fahsya. Setan menyuruh kalian untuk melakukan perbuatan keji yaitu pelit. Jadi setan nakut-nakuti, jangan sedekah, jangan berikan korban hasanan, nanti kamu susah, nanti kamu miskin. Pelit aja, masih banyak kebutuhan, masih banyak keperluan, anak-anak masih kecil, ya. Istri kebutuhannya banyak, rumah belum selesai. Banyak sekali godaan syaitan sehingga menyuruh seorang untuk pelit. Kemudian Allah bantah, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Dan Allah menjanjikan bagi kalian yang bersedekah, yang memberikan korban hasanan, maghfirah ampunan, wa fadla. Fadla itu adalah tambahan. Fadl dalam bahasa Arabnya tambahan. Tambahan dari yang kalian berikan, Allah kasih tambahan. Sehingga ini dalil bahwasanya kalau orang bersedekah akan diganti dilipat gandakan. Terserah Allah dilipat gandakan berapa kali, terserah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tutup dengan ayatnya, wallahu wasi'un alim. Sungguhnya Allah wasi', maha luas rezekinya. Untuk memberi tambahan atas apa yang kalian sedekahkan mudah bagi Allah. Kenapa? Karena Allah wasi'. Allah maha luas. Wasi'un alim, dan Allah maha mengetahui sedekah kalian. Allah maha mengetahui keikhlasan kalian. Allah maha mengetahui niat kalian ketika kalian bersedekah. Ini di antara ayat yang menunjukkan bahwasanya janji dilipat gandakan tersebut maksudnya di dunia. Maksudnya di dunia. Tentu pahala akhirat lebih banyak lagi. Allah berbicara tentang ganjaran dunia. Dan ini juga didukung dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam suatu riwayat Rasulullah bersumpah dengan 3 perkara. Kata Rasulullah SAW tentang 3 perkara tersebut, mana qasad sadaqatun min mal. Bahwasanya sedekah tidak akan mengurangi harta. Wala yazidul abdan bi afwin illa izzan.
Tidaklah seorang hamba memaafkan kecuali dia semakin mulia. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang merendah karena Allah kecuali semakin tinggi. Ini 3 perkara yang Rasulullah SAW bersumpah atas 3 perkara tersebut. Karena 3 perkara ini menyelisih zahir yang kita lihat. Menyelisih zahir yang kita lihat. Contoh, orang memaafkan, biasanya orang mengatakan dia maafkan, dia rendah, dia enggak kuat, pribadinya lemah, makanya dia mudah maafkan. Ada orang yang mudah maafkan, itu orang lemah. Lemah, masa gitu aja dimaafin. Ternyata kalau orang memaafkan karena Allah, dia semakin mulia. Kelihatannya rendah, tapi ternyata semakin apa? Mulia. Jadi hakikat menyelisih zahir. Demikian juga, wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang tawadhu rendah diri karena Allah kecuali Allah semakin mengangkatnya. Namanya orang tawadhu yang merendah, mungkin dia melayani temannya, mungkin dia sabar, mungkin ketika dikata-katain dia tidak membalas, dia tawadhu. Dia tidak menampakkan kesombongannya sama sekali, tidak memamerkan hartanya. Kelihatannya dia rendah, tapi dengan tawadhu ini dia akan semakin tinggi. Ya. Zahir menyelisihi hakikat, menyelisihi zahir. Demikian juga sedekah. Sedekah zahirnya kalau kita infakkan, dia berkurang. Ini zahirnya demikian. Kalau kita punya uang 1 juta, kita infakkan 100.000 akan berkurang, jelas berkurang, zahirnya berkurang, 900 jadi 900.000. Tapi Nabi bersumpah, ma naqasat shadaqatun min mal. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Yang kau lihat 900.000 tersebut itu bukan hakikat, itu zahirnya doang. Hakikatnya akan bertambah. Sebagian ulama mengatakan ma naqasat shadaqatun min mal, sedekah tidak mengurangi harta, bal yazid, akan tapi menambah. Menambah apa? Harta. Ini dalil bahwasanya kalau orang bersedekah memberikan qardan hasanan, maka Allah ganti dengan riba versi Allah Subhanahu wa taala. Allah tambah dan Allah tambah. Ya. Dan masih banyak dalil-dalil yang mengisyaratkan akan hal ini. Oleh karenanya saya katakan dalam ayat ini, fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Maka Allah akan beri ganjaran berlipat-lipat atas qardan hasanan yang dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berfirman, "Wallahu yaqbidu wa yabsutu." Allah yang menyempitkan rezeki dan melapangkan rezeki. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, Allah menyebutkan hal ini karena sebagian orang menyangka kalau dia bersedekah rezekinya akan berkurang, maka Allah ingatkan. Urusan harta urusan Allah, bukan urusan kamu. Kamu hanya ikhtiar. Yang menentukan banyak sedikitnya rezeki siapa? Allah. Wallahu yaqbidu, yang menyempitkan. Wa yabsutu, yang melapangkan rezeki itu Allah. Maka jangan takut untuk bersedekah. Apalagi dalam ayat yang lain, Allahu wasi'un alim, Allah maha luas hartanya, Allah maha luas karunia-Nya. Jangan khawatir untuk bersedekah. Karenanya realita kenyataan menunjukkan orang-orang yang suka bersedekah biasanya hartanya lebih banyak. Biasanya hartanya semakin banyak. Semakin sukses usahanya, semakin bertambah-tambah kekayaannya. Kenapa? Dia rajin bersedekah. Dan ini kenyataan yang kita lihat. Kita punya kawan-kawan yang rajin bersedekah, semakin dia cuek, semakin tidak peduli, rezekinya semakin lancar. Yang agak ragu-ragu, bertambah rezekinya juga ragu-ragu. Benar ini. Yang rezekinya ragu-ragu masih tahan-tahan, perkembangan rezekinya juga ragu-ragu. Yang jor-joran, rezekinya juga jor-joran. Ini kenyataan yang kita lihat. Dari kawan-kawan, dari teman-teman. Ya. Karena paling tidak saya tahu tentang kondisi mereka. Dan yang menakjubkan, ikhwan, saya bahas kemarin dalam Syarah Riyadhus Shalihin, di mana dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan jika seorang kafir berbuat kebaikan, maka Allah berikan dia rizki bihasanatihi, yaitu Allah dia berbuat baik, Allah berikan dia rizki, berikan dia makan akibat harta yang atau kebaikan yang dia lakukan. Allah jamin karena Allah Maha Adil. Orang kafir kalau bersedekah, jangankan orang beriman, orang kafir kalau bersedekah,
rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah hadis ternyata. Karena Allah Maha Adil. Allah tidak beri ganjaran sama sekali di akhirat. Beda dengan orang beriman. Orang beriman kalau dia bersedekah, dia diberi ganjaran di dunia dan itu sekedar muqaddimah, dan di akhirat jauh lebih apa? Lebih banyak. Tetapi kalau orang kafir dibayar kontan oleh Allah di dunia. Saya punya beberapa teman, mereka cerita bahwasanya bos-bos mereka yang kafir terkadang panggil mereka, ini uang kamu buat bangun masjid, musola. Orang kafir. Kenapa? Karena dia telah mengalami sunatullah yang berlaku. Jika dia berbuat baik, maka rezekinya dijaga oleh Tuhan. Rezekinya ditambah oleh Tuhan. Maka kadang kasih uang buat anak yatim, panti asuhan, kasih. Dia tidak ada ingat akhirat. Dia memang benar-benar mencari dunia. Dan Allah kasih atau tidak? Allah kasih. Maksud saya, kalau orang kafir saja percaya, kenapa kita tidak percaya? Kalau orang kafir saja menerapkan, kenapa kita ragu-ragu? Cobalah. Saya memang tidak suruh kita untuk langsung jor-joran, itu butuh proses. Karena kalau langsung jor-joran nanti menyesal, iman tidak kuat. Seperti dulu saya pernah ngisi di suatu kantor, tahu-tahu ada yang bertanya, Ustadz, kemarin saya terprovokasi untuk menyumbang. Akhirnya saya nyumbang kebanyakan, terus saya menyesal. Boleh minta balik apa sumbangan sudah saya sumbangkan. Tetapi itu semua perlu latihan. Sebagaimana Ibnul Jauzi ketika ada sebagian orang berdalil dengan salaf yang mereka ibadahnya luar biasa, ibadah semalam suntuk, kata Ibnul rahimahullah bahwasanya mereka yatadarrajun. Para salaf dahulu mereka pelan-pelan semakin meningkat sampailah kesimpulan ibadah mereka yang luar biasa. Kita tidak bisa langsung lompat seperti itu. Kita harus latihan pelan-pelan. Agar ketika kita menyumbang, thayyibatan nafs, jiwa kita tenang dan gembira. Dan menakjubkan, kalau kita dilihat teman-teman kita yang suka bersedekah, mereka ketagihan, kecanduan untuk berinfak, kecanduan. Uang terlalu banyak, mau diapain? Kalau sebagian kita kecanduan pelit, mereka kecanduan bersedekah. Tapi uang mau diapain? Ada proyek apa lagi? Apa yang bisa saya bantu? Apa yang ini? Mereka kecanduan untuk apa? Bersedekah. Kita tolak-tolak aja. Mereka bilang, ayo, ayo. Uang mau diapain? Mereka keluarkan uang bertambah. Keluarkan uang bertambah. Azan kah? Azan. Ya udah azan dulu.
Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika seorang memberikan qardan hasanan, pinjaman yang baik kepada Allah, dia tidak perlu lagu karena Allah mengatakan wallahu yaqbidu wa yabsut. Dialah Allah yang mengatur rizki. Ya. Wa ilaihi turja'un. Ingatlah yang jadi masalah adalah kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Kita mau tahan harta kita, kita mau sedekahkan harta kita, kita akan dikembalikan. Dan kalau kita sudah dikembalikan kepada Allah, maka semua harta yang kita miliki akan ditanya. An malihi lan tazula qadama abdin hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak tidak akan bergeser menuju surga atau menuju neraka. Hatta yus'ala an arba, sampai ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya an malihi, tentang hartanya, min aina iktasabahu, dari mana didapatkan, wa fima anfaqah, kemana dia infakkan. Antum mau infak, tidak infak, akan dikembalikan kepada Allah, akan ditanya. Maka siapkanlah jawaban atas harta yang Anda miliki. Kalau infakkan di jalan Allah, maka mudah untuk dijawab. Ya Allah, saya infakkan di jalan-Mu. Selesai urusan. Ya. Tapi kalau kita infakkan, kita tahan untuk ke yang lain, maka ini tentu perlu jawaban. Kalau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, jawaban yang agak sulit, ya. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada pertemuan kali ini saya memotivasi diri saya dan juga para hadirin hadirat untuk semangat bersedekah, untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terutama saya dengar bahwasanya ada pembangunan mushola, ya, atau masjid atau mushola? Masjid, ya. Dan itu butuh biaya, ya. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, man bana lillahi masjidan banallahu bihi baitan fil jannah. Ya. Siapa yang membangun rumah Allah, maka Allah karena Allah ikhlas, maka Allah akan bangunkan bagi dia istana di surga. Dalam riwayat yang lain, man bana masjidan, ya, walau kamafhasi qatat banallahu bihi baitan fil jannah, atau asghar min dzalik, ya, banallahu bihi baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid meskipun seukuran sarang burung, ya, atau lebih kecil dari itu, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Maksudnya apa? Maksudnya kita membantu masjid semampu kita. Tidak harus kita sendiri monopoli bangun masjid. Kalau bisa monopoli bagus. Masjid kita yang beli tanahnya, kita yang bangun sendiri. Tapi fadlullahi wasi', karunia Allah luas. Kalau orang tidak mampu, bangun seberapa pun yang dia mampu. Dan subhanallah, hadis ini, man bana lillahi masjidan. Siapa yang bangun masjid karena Allah bangunkan bagi dia istana di surga. Hadis ini termasuk hadis mutawatir. Hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat. Ya, sebagian dikatakan oleh Dawudi, ya, mimma tawara hadithu man kadzab man bana lillahi masjidan wahtasab. Kata Dawudi, di antara hadis-hadis yang mutawatir adalah hadis tentang siapa yang berdusta atas namaku Rasulullah, siapkan kaplingnya di neraka. Dan di antaranya hadis siapa yang bangun masjid karena Allah, Allah bangunkan bagi dia istana di surga. Ketika hadis ini tergolong hadis mutawatir, diriwayatkan oleh banyak sahabat, artinya Nabi sering mengulang-ulang hadis ini. Nabi sering ngomongin hadis ini, sehingga yang meriwayatkan banyak apa? Sahabat. Artinya hadis ini mendapat perhatian besar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diriwayatkan oleh banyak sahabat. Menunjukkan terngiang-ngiang di telinga mereka. Rasulullah sering mengulang-ulang hadis ini. Ada hadis yang riwayatkan cuma 1 sahabat, ada yang cuma 2 sahabat, ada yang 3 sahabat. Ini puluhan sahabat. Berarti Rasulullah SAW sering menekankan perkara ini. Sering menekankan perkara ini. Ya. Kalau Nabi sering menekankan perkara ini, kenapa kita tidak termotivasi? Tidak harus kita sumbang yang semampu kita. Yang semampu kita.
Yang semabuk kita yang penting thayyibatan nafs, jiwa tenang, tentram, senang, keluarkan uang, maka insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kejadian nyata yang menarik, saya tinggal sama keluarga di Madinah cukup lama ya. Saya dengan istri mungkin sekitar 9 tahunan ya. Dan kami punya teman-teman TKI, TKW ya. Di antara teman-teman kami ada yang subhanallah, dia kerja, tapi dia bangun masjid di Indonesia. TKI, TKW, kerja sama suami istri kerja, sisa uang dia belikan tanah, kemudian dia bangun masjid, subhanallah di kampungnya. Maksud saya kalau orang niat tekad, dia bisa. Tapi kalau tidak tekad, memang susah. Ini saya kasih contoh, ada TKI, TKW yang bertekad bangun masjid dan dia bisa. Mungkin tidak semahal di kota besar seperti Boyolali, mungkin. Mungkin di kampung-kampung lebih murah. Maksud saya, kalau orang bertekad bisa bangun apa? Masjid. Dengan uang dia kumpulkan, akhirnya dia bangun masjid. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat rahmatullah subhanahu wa ta'ala, mumpung ada kesempatan bagi kita untuk beramal jariah. Kita tidak tahu hidup sampai kapan. Antum sudah banyak yang sepertinya sudah mau meninggal dunia. Sudah tua-tua, ya sudah, kita nggak tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus masih pelit-pelit buat apa? Investasi di akhirat. Taruh investasi, pahala jariah, ganjarannya riba dari Allah Subhanahu wa taala di dunia, apalagi di akhirat kelak. Ganjaran yang berlipat-lipat yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia manapun. Baik, di akhir pembahasan ini tentang qardan hasanan, saya akan menyebutkan beberapa keutamaan sedekah fi sabilillah ya, agar kita termotivasi. Sungguhnya keutamaan sedekah bisa kita klasifikasikan menjadi dua, yaitu keutamaan di dunia dan keutamaan di alam akhirat. Tentunya sedekah adalah bukti keimanan. Kata Nabi SAW, as-sadaqatu burhan. Sedekah adalah bukti, petunjuk, argumentasi bahwasanya engkau benar-benar beriman. Makanya Rasulullah SAW bersabda, wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi abdin abada. Tidak akan berkumpul dalam hati seseorang hamba pelit dan iman, enggak mungkin. Ini dua hal yang kontradiktif. Iman dan pelit dua hal yang kontradiktif, saling bertengkar ya. Kalau iman kuat maka pelit semakin berkurang. Iman kurang, pelit semakin apa? Besar. Seperti kata orang antara dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat itu darratani, dua madu yang saling apa? Enggak mungkin. Kalau akhirat kuat, dunia harusnya mengecil. Enggak mungkin lah barang-barang nyaman dalam hati, enggak mungkin. Kalau dunia besar, akhirat mengecil. Sudah konsekuensi. Oleh karenanya iman dan pelit pun demikian, mereka bertengkar. Kalau iman besar, pelit semakin berkurang. Iman kecil, pelit semakin apa? Besar. Makanya Rasulullah mengatakan, was-sadaqatu burhan. Sedekah adalah bukti keimanan. Baik, apa manfaat duniawi dari sedekah? Banyak. Di antaranya dilipat gandakan hartanya. Tadi sudah kita jelaskan. Poin pertama. Dapat keuntungan duniawi, harta berlipat ganda. Dan ini kenyataan yang kita lihat. Realita. Yang kedua, orang yang bersedekah maka hatinya menjadi lapang. Hatinya menjadi lapang. Rasulullah SAW memperumpamakan antara orang yang bakhil dengan orang yang dermawan seperti seorang yang memakai jubah terbuat dari besi. Kalau yang bakhil, semakin dia pelit, maka jubahnya semakin kencang, dia semakin sesak dadanya. Adapun orang yang bersedekah, kalau dia bersedekah maka jubahnya semakin longgar, dadanya semakin lapang. Orang yang bersedekah, dia pasti bahagia. Kalau dia qardhan hasanan, kalau dia tulus, ikhlas, hatinya jadi lapang. Kenapa jadi lapang? Al-jaza' min jinsil amal, balasan dengan perbuatan. Dia beri kebahagiaan kepada orang, Allah akan berikan kebahagiaan pada dirinya. Jadi orang yang bersedekah hatinya lapang. Orang yang pelit suka marah-marah. Orang yang sedekah dia lapang, suka senyum, hatinya lapang. Dan ketika ada seorang datang kepada Nabi SAW, yashku qaswata qalbihi, mengeluhkan tentang kerasnya hatinya, kata Rasulullah SAW, in aradta talyina qalbik, kalau kau ingin melembutkan hatimu,
fa'at'imil miskin. Berilah makan kepada fakir miskin, wamsah ra'sal yatim, dan usaplah kepala anak yatim. Berarti obat hati ini keras adalah dengan bersedekah. Ya. Memberi makan kepada fakir miskin, mengusap kepala anak yatim. Obat kebahagiaan agar hati ini bahagia dengan bersedekah. Ini kenikmatan duniawi yang Allah berikan kepada orang yang bersedekah. Di antara kenikmatan duniawi yang Allah berikan kepada orang yang bersedekah, orang yang bersedekah dihindarkan dari su'ul khatimah atau kematian yang buruk. Kata Nabi SAW, "Sana'i'ul ma'ruf taqi masari as-su'." Perbuatan-perbuatan baik kepada orang lain, di antaranya sedekah, akan menghalangi seorang dari kematian yang buruk. Menghalangi seorang dari kematian yang buruk. Demikian juga, seorang rajin bersedekah, bisa jadi dihindarkan dari banyak penyakit. Rasulullah SAW bersabda, "Dawu mardhakum bis sadaqah." Ya, sembuhkanlah orang-orang sakit di antara kalian dengan apa? Bersedekah. Ya. Intinya, orang yang bersedekah itu, dia dapat keuntungan sebenarnya. Di dunia dia sudah dapat keuntungan sebelum di akhirat. Sudah dapat keuntungan sebelum di akhirat. Adapun keutamaan sedekah terkait dengan akhirat, maka sangat banyak. Orang yang bersedekah, diampuni dosa-dosanya. Tadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla." Allah janjikan bagi kalian kalau kalian berinfak ampunan. Allah kasih ampunan. Dan ayat seperti ini banyak. Orang bersedekah dikasih ampunan. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum. Yudha'ifu wa yaghfir lakum. Wallahu syakurun halim. Allah beri ampunan kepada kalian kalau kalian apa? Bersedekah. Orang bersedekah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "In tubudus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayi'atikum." Jika kalian menampakkan sedekah itu baik, jika kalian sembunyikan lebih baik lagi. Dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Dengan sedekah Allah mengampuni dosa-dosa seorang. Ini yang pertama, diampuni dosa-dosa. Dan betapa banyak dosa-dosa kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan sedekah terkait dengan akhirat, yaitu meredamkan kemurkaan Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shadaqatus sir tudfi'u ghadabar Rabb." Sungguhnya sedekah yang dilakukan diam akan meredakan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita tidak bermaksiat? Maksiat mata, maksiat pendengaran, maksiat lisan, maksiat hati, hak orang tidak kita tunaikan, hak istri, hak anak-anak, hak orang tua. Banyak maksiat. Allah murka sama kita mungkin. Maka kalau Allah murka sama kita, kita redakan dengan apa? Dengan sedekah diam-diam. Di antara keutamaan sedekah, sedekah di antara sarana paling utama menyelamatkan dari neraka jahanam. Sarana paling utama menyelamatkan dari neraka jahanam adalah sedekah. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para wanita, "Ya ma'syaran nisa tasaddaqna." Wahai para wanita, banyaklah kalian bersedekah. Fa inna kunna aktsaru hatabi jahannam, karena kalian banyak penghuni neraka jahanam. Lihat. Nabi bilang, karena kalian penghuni neraka jahanam wahai para wanita, selamatkanlah diri kalian dengan apa? Dengan bersedekah. Tasaddaqna. Bersedekahlah kalian. Kenapa kalian banyak penghuni neraka jahanam? Lihat. Nabi menyuruh para wanita untuk banyak bersedekah. Menunjukkan sedekah penyelamat utama seorang dari neraka jahanam. Akhirnya para wanita ketika itu, setelah itu mereka pun melemparkan min huliyihinna, maka perhiasan mereka lemparkan, cincin, anting mereka sedekahkan, subhanallah, karena ingin mencari keselamatan dari neraka jahanam. Demikian juga dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu, laisa bainahu wa bainallahi tarjuman." Tidak seorang pun dari kalian, tidak seorang pun kecuali dia akan berbicara langsung dengan Allah tanpa ada penterjemah, tanpa ada perantara. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Fayanzuru ma baina yadayhi fala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi. Fattaqun nara walau bisyiqqit tamrah.
Kata Nabi, dia lihat sebelah kanannya, dia lihat amal yang dia kerjakan. Dia lihat sebelah kirinya, dia lihat amal yang dia kerjakan. Dia lihat depan dia ada neraka di hadapan wajahnya. Kata Nabi, selamatkanlah dirimu dari neraka meskipun bersedekah dengan sepenggal korma. Maka di antara amal soleh yang paling mudah menyelamatkan orang dari neraka adalah apa? Sedekah. Adalah sedekah. Kemudian ya, Rasulullah SAW juga kabarkan ketika di hari kebangkitan, hari yang sangat dahsyat. Ketika matahari jaraknya 1 mil, keringat bercucuran, manusia dibangkitkan dalam kondisi telanjang. Keringat bercucuran. Kata Nabi SAW, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah hatta yuqda bainan nas. Atau kama qala Nabi SAW. Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat kelak sampai manusia diputuskan hukuman mereka. Allah akan memberi keputusan di sidang manusia. Sementara persidangan manusia matahari jarak 1 mil. Hatta yuqda bainan nas. Bukankah qadha di antara manusia butuh waktu? Ini disidang, ini disidang, ini disidang, ini disidang. Sementara itu jarak matahari 1 mil. Nah, orang yang sering bersedekah, maka sedekah akan menaunginya. Semakin banyak sedekah, semakin besar naungan tersebut. Maka jangan pelit terhadap diri sendiri. Dan masih terlalu banyak keutamaan sedekah, baik di dunia maupun di akhirat. Maka benar firman Allah Subhanahu wa taala, siapa yang pelit, sungguh dia pelit terhadap dirinya sendiri. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi. Kalian disuruh untuk berinfak di jalan Allah. Di antara kalian ada yang pelit, kata Allah. Wa may yabkhal, siapa yang pelit, fa innama yabkhalu an nafsi, sungguhnya dia pelit terhadap dirinya sendiri. Dia pelit bukan pada orang, dia pelit terhadap dirinya sendiri. Ya ikhwan, kalau kita sumbang uang kepada orang lain, yang beruntung kita dia. Dia untung cuma sedikit, orang fakir miskin kasih makan. Dia mungkin kenyang sesaat. Selesai urusan dia. Kita yang kasih makan, bayangkan pahala double. Jadi naungan kita pada hari kiamat kelak, mencegah kita dari neraka jahanam. Allah berikan kebahagiaan, secercah kebahagiaan dalam hati kita. Jadi yang untung siapa? Yang untung kita, bukan dia. Makanya siapa yang pelit, dia pelit terhadap dirinya sendiri. Itu semua tinggal butuh latihan. Kalau antum pelit, paksa antum sedekah ya. Antum punya uang, ambil 100.000, taruh di kantong ya. Antum lihat orang miskin, paksa ya. Paksa. Lama-lama terbiasa. Lama-lama terbiasa. Kalau antum tidak paksakan, antum turuti antum, tidak akan pernah jadi orang dermawan. Pelit sampai mati. Pelit sampai apa? Mati. Harus dilawan. Maka latihan sekarang, tidak usah 10.000 dulu, latihan dulu 10, tidak usah 100.000. Latihan dulu berapa? 10.000. Nanti antum latihan 10.000 jadi lama-lama 1 miliar, Masya Allah. Amin ya. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan pada ikhwan-ikhwan sekalian. Semangat untuk bersedekah, mumpung ada saran untuk beramal soleh, bangun masjid, kesempatan bagi untuk bisa beramal jariyah. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Ustadz, saat ada kesempatan bersedekah tapi ada utang yang sudah lewat waktunya, nilai hutangnya lebih besar dari sedekahnya, dan yang kita hutangi nggak tahu di mana keberadaannya. Bagaimana sikap kita? Dahulukan bayar utang apa sedekah biar bisa bayar utang, dimudahkan membayar hutang. Kalau seorang punya hutang dan hutangnya sudah jatuh tempo, maka dia wajib bersedekah atas dirinya sendiri. Harus buat bayar hutang. Dia bayar hutang, dia dapat pahala. Karena sedekah yang utama adalah sedekah terhadap diri sendiri. Infak yang utama adalah infak terhadap diri sendiri. Bahkan lebih utama daripada infak kepada anak istri, di luar diri sendiri. Karena kalau kita meninggal, kita sendiri-sendiri nanti berhadapan dengan Allah. Ya. In kullu man fis samawati wal ardi illa ar-rahmani farda. Ya. Setiap orang akan sendiri bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Antum dikubur sendirian. Maka selamatkan diri lebih utama, infak pada diri sendiri. Kalau punya hutang, bayar hutang. Jangan mikirkan bayar sedekah yang lain, utang lunasi. Maka para ulama mengatakan kalau ada orang punya hutang, kemudian dia sedekah, sedekah tersebut tidak diterima.
Kenapa? Ada kewajiban yang harus ditunaikan, yaitu sedekah atas diri sendiri. Dia punya utang sama orang 1 juta. Sudah jatuh tempo. Dia punya uang 500.000, dia sedekah buat masjid. Enggak boleh. Bayar utang dulu. Sedekahmu percuma karena kau sedekah tidak pada tempatnya. Bukan qardhan hasanan. Ada hutangmu harus kau apa? Lunasi terlebih dahulu. Kecuali yang ngutangin kamu izinkan. Om, utang saya 1 jam om. Saya punya uang 500.000. Boleh enggak saya buat bangun masjid dulu? Utang saya kapan bayarnya? Ya wallahu alam om. Silakan, silakan ya tidak apa-apa. Tapi siapa yang mau mengizinkan seperti itu? Dan saya temukan beberapa kasus seperti itu. Di antaranya, ini 2 kali saya temukan, 3 kali. Teman. Saya punya teman si A dan si B. Si A memberi hutang kepada si B miliaran. Si B kemudian mengundang makan gratisan, panggil orang makan. Di antara yang diundang adalah teman saya yang kasih utang sama dia. Teman saya bisikin saya, Ustadz ini orang utang sama saya banyak, masih juga sempat ngundang-undang apa? Undang-undang makan gratisan. Kenapa dia nggak bayar utang dulu? Ini satu kasus. Kasus kedua, ada si A dan si B, teman-teman saya juga. Si B tidak bayar utang sama si A. Qadarullah mereka umrah ketemu di sana, dua-duanya ketemu saya. Lah ini utang banyak malah apa? Umrah terus. Ini umrah nggak benar seperti ini. Yang ketiga kemarin saya ketemu teman saya juga, dia bilang Ustadz, ini ada teman saya lagi satu ini Ustadz, utang sama saya 100 juta, dia malah haji furoda. Haji furoda mungkin 300 juta, ini gimana? Wong saya yang nggak bisa haji, dia malah apa? Haji. Haji kan bagi yang mampu, bukan bagi yang berhutang. Ini salah, orang punya utang lunasi dulu. Infak sama dirimu lebih utama daripada kau infak ke tempat yang lain. Ya. Ini pertanyaannya bagaimana kalau yang ngasih utang nggak tahu keberadaannya di mana? Maka dia berusaha cari tahu, jangan buru-buru untuk apa? Sedekah. Berusaha cari tahu. Kalau enggak dititip kepada keluarganya atau gimana ya. Jangan langsung dia sedekah. Karena utang itu namanya hutang, akan dituntut meskipun nanti. Dan yang lebih repot kalau kita dituntut di hari kiamat. Betapa indah kehidupan seorang tanpa utang. Orang enggak punya utang tuh bahagia. Rasulullah SAW mengatakan, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan bikin kalian ketakutan setelah tadinya tentram. Di antaranya berhutang. Bukan seorang tidak boleh berhutang, boleh. Karena namanya kebutuhan manusia. Tapi kalau dia punya kemampuan berhutang, segera, jangan ditunda-tunda. Siapa yang punya uang, sudah jatuh tempo, tidak bayar hutang, dia berbuat zalim. Kata Nabi SAW, matalul ghani zulmun. Menunda-nunda bayar hutang padahal dia mampu adalah kezaliman. Semakin lama dia tunda, semakin kezaliman dia banyak lakukan. Apabila istri tidak punya penghasilan, dari mana dia akan bersedekah? Ya, tidak ada kalau nggak punya penghasilan. Terus gimana motivasi suami? Mas sedekah mas, mas sedekah mas. Suaminya termotivasi bersedekah, maka dia juga dapat apa? Pahala. Dia bilang, mas itu ada janda miskin mas. Bantu mas. Nenek-nenek mas. Bantu. Kalau suaminya sedekah, dia dapat pahala enggak? Dapat dong dia motivasi. Dia bilang sama suaminya, mas, ibumu belum kau kasih, adikmu belum kau kasih, tetangga belum kita kasih. Suaminya termotivasi nih, dia dapat pahala juga. Ya. Jangan dia ambil uang suami diam-diam kemudian dia bersedekah. Tidak boleh, hukumnya haram. Itu uang suami, bukan uang dia. Bagaimana cara bersikap jika kita berada di lingkungan kerja yang buruk? Takut ikut-ikutan buruk. Kalau kita kerja di lingkungan yang buruk dan tidak ada kerjaan lain kecuali di situ, maka kita harus benar-benar menjaga diri, kurangi interaksi. Biarin orang membilang kita misalnya, orang ini kuper lah, orang ini dingin lah, biarin aja, lebih baik kita selamat. Jangan kita pekewuh nggak enak sama teman-teman, akhirnya kita maksiat dan kita tidak pekewuh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yastahyuna minan nas wala yastahyuna minallah. Ya. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Ditafsirkan oleh Ibn Abbas, mereka malu kepada manusia, yastahyuna minan nas wala yastahyuna minallah, tidak malu kepada Allah. Berusaha menghindar, bergaul secukupnya. Karena kalau kita dekat-dekat kita akan terbawa. Hati ini lemah. Hati ini apa? Lemah. Saat masbuk solat yang jahar di rakaat kedua, apa sikap kita solat sendiri? Bacaannya dijaharkan apa disir? Seperti solat subuh, solat maghrib, isya. Hukum asal kalau solat jahriyah, kita jahriyah. Meskipun kita sendirian, tapi tidak usah besar-besar banget kalau di masjid. Secukupnya yang kita dengarkan. Kalau pas rakaat solat subuh rakaat kedua, ya kita juga keraskan secukupnya. Ya, khawatir mengganggu yang lain. Baik, demikian saja. Sudah ada pertanyaan? Semoga antum menjadi hamba-hamba Allah yang memberikan qardhan hasanan. Dari 10.000, 100.000 sampai 1 miliar. Amin ya rabbal alamin. Hadiah buat jemaah. Apa itu? Getuk goreng. Yang bisa jawab? Masya Allah. Berat ini. Masya Allah. Banyak sekali. Ini peralatan-peralatan penting ya. Seperti. Pertanyaan pertama. Siapa yang bisa sebutkan keutamaan sedekah? Satu aja. Cepat. Ya silakan dek. Apa? Satu aja. Apa? Kenapa dia bilang apa? Bukti keimanan, Masya Allah, silakan sini. Pilih yang mana terserah. Belum tentu yang lebih besar, lebih berharga, belum tentu. Pilih, terserah. Ini aja. Oke, Masya Allah. Siapa yang bisa sebutkan keutamaan kedua? Silakan Pak, ya. Hah? Lipat gandakan apa? Hah? Hartanya. Silakan. Pertanyaan ketiga. Sebutkan dua manfaat sedekah di dunia selain yang tadi disebutkan ini. Yang mana? Terserah. Sini Pak. Siapa yang bisa sebutkan manfaat lain? Silakan. Hah? Dihindarkan dari su'ul khatimah. Silakan. Fadhal. Silakan. Yang mana? Ini yang kecil ya, Masya Allah. Segede apa sing cilik? Masya Allah, sing gede. Masya Allah. Apa syarat dikatakan hasanan? Ada 4 syarat, sebutkan 2 aja. Silakan. Dari harta yang halal, ikhlas. Silakan. Siapa yang 2 lagi? Silakan. Hati plong dan pada tempatnya. Pada tempatnya. Masya Allah. Barik. Silakan. Terserah pilih yang mana. Buat masak mie. Masak daging, jangan masak mie. Barik. Ya, salam. Ini yang paling besar malah ditinggal. Baik. Siapa yang bisa jelaskan kenapa disebut qardhan? Silakan. Karena Masya Allah, silakan. Pasti dikembalikan. Karena dianggap statusnya hutang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Silakan yang mana? Yang gede, Masya Allah. Pinter milih berarti.
Kenapa pelit disebut dengan fahsya, keji? Siapa yang bisa jelaskan? Ya, ambil, silakan. Allah ya. Masya Allah. Buat masak apa? Buat masak apa? Mie. Mie Boyolali ya. Tapi demikian saja kajian kita. Insya Allah kita ketemu di kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.